Hai semuanya, shalom, welcome to Football. Gak kerasa nih, gengs. Iya. Hari ini sudah memasuki bulan Desember. Yes. Udah di minggu Kamis kedua di Desember ya. Iya, betul. Dan sudah memasuki musim-musim Natal. Kalau ke beberapa mall, udah mulai ada tuh lagu-lagu soal Christmas. Iya. Iya kan? Udah mulai ada. Nah, Udah pasang pohon Natal belum? Loh, pada. pohon Natal gua abadi. Oh, pohon Natal. Cuman ganti ornamen, cuman selalu di situ. Teman selalu di situ. Oh, di situ. Teman-teman di rumah udah pada pasang pohon Natal belum nih? Udah minggu kedua. Jangan pasang pohon beringin. Iya. Ribet ya, Apalagi horor. Pakai pohon keluarga kan? Kan Pohon papa, keluarga apa ya? papa, mama, adiknya. Oh, itu adik. frame foto keluarga. Ya gitu bang. Gitu Nah, bang. biasanya teman-teman nih minggu kedua Natal tuh pasti udah nyiapin yang namanya pohon Natal, udah mulai ngebangun pohon Natal. Jangankan minggu kedua Desember ya kan, dari November juga udah vibes Christmasnya tuh udah Udah siap ya. Udah siap. Udah mulai cacar di online tuh. betul. Ornamen yang mau dibeli. Betul. Nah terus biasanya pohon Natal tuh sampai bulan Februari baru dibongkar gitu kan. Ada yang sampai Maret. Ada sampai. Bang, gue bongkar pas tahun depannya pas udah dekorasi bang. Maaf bang ya, bang kita nggak gede-gede banget soalnya bang. Iya. Jadi gini, gue mau nanya nih sama Luka sama Luki. Lu Desember nih, Natal, biasanya ngapain? Apa nih Natal yang lu ngapain lah biasanya Natal? Bang Binsar mungkin. Desember Natalan kalau gue inget masa kecil gue tuh Natalan biasanya kumpul keluarga, biasa orang Batak ya kan. Oh iya. Kumpul keluarga, terus kita biasanya tukeran kado. Jadi sebelum Natalan kita bagi undi siapa dapat kasih buat siapa. Oh, Secret Santa gitu ya? Secret Santa. Secret Santa. Terus lagu-lagu Natal tuh ya, itu mengenang banget ya lagu-lagu Natal. Jadi kayak Christmas memories tuh banyak gitu sama keluarga, apalagi sama bokap gue yang udah meninggal kan. Jadi kayak benar-benar Natal tuh punya banyak kenangan gitu. Terus biasanya juga pas Natal latihan choir gitu kan, latihan choir. Oh iya. Itu sangat menyenangkan. Vibes Natal tuh kayak bikin kita happy aja bawaannya. Yes. Soalnya the Christmas the greatest time of the year. Oh. Gitu kan. Kalau lu gimana ya? Gimana, Ki? Kalau gua ya Natal gua nonton Home Alone. Wih, Kan pasti ada tuh ya kan. Itu Home Alone 1, 2, 3 ya? Iya benar itu banget. film wajib ya? Film wajib. Film wajib. Padahal filmnya gitu-gitu aja. Anaknya ketinggalan lah. Anaknya pesawatnya beda tujuannya. Sampai anaknya udah tua sekarang kan? Iya sampai udah Gede, tua, gede. benar. Tapi seru. Gitu Dan ya. itu setiap Desember kayaknya film wajib di rumah, Film wajib. santai di rumah, nonton bareng keluarga, Home Alone. Oh, lu kan nonton Home Alone juga di rumah gue kira. Enggak dong, jangan. Baik. Itu ya. Terus kemarin juga kita lihat di Disney Channel udah ada Home Alone yang baru. Oh iya, yang Belum terbaru. sempet nonton sih, cuman kayak ya kita lihat ya, kayak seruan yang dulu nggak sih? Iya. Nanti kita review deh. Betul. Nggak usah bang. Oh, nggak usah. Nggak, ini konsep channelnya nggak itu, konsep channelnya. Nggak gitu game main di sini bang. Review film Natal. Iya nggak ada lah. Nah kalau kalian yang di rumah tuh film Natal favorit kalian apa sih? Gitu kan, bisa di komen kali ya di kolom komen. Gue nggak ditanya bang. Nah, Oh iya, ini dia Mentang-mentang gue dulu opening, nih. gue nggak ditanya nih bang. Kebetulan bang. Halo, lu Nggak, Bang. Gret. lu kenangan Natal lu, kenangan Natal. Enggak, gue karena Natal enggak. Gue cuman Natal itu selain the greatest time of the year, Natal adalah musim terpadat. Adalah. Ya nggak sih lo? Kalau di gereja kita kan Natal tuh kan sebelum pandemi ya, sebelum COVID, lo ada rally Natal. Benar. Di Jakarta, Bekasi, dan teman-teman itu kayak ada Natal di GBK bisa dikatakan. Iya. Itu tuh persiapannya panjang, cukup melelahkan. Cuman kalau karena kemarin tahun lalu pandemi nggak ada, kayak ada yang kurang Betul. dalam vibes-nya. Cuman hari ini kita nggak akan bahas itu. Kita mau bahas esensinya. Ya. Esensinya nih. Gimana ya? Esensinya. Jadi biar teman-teman memasuki tanggal 25, apalagi Desember 5 Natal ini, lo tuh pada nggak salah fokus sama Natal itu. Betul. Betul. Natal kan bisa datang Yesus lahir ke dunia. Nah, kita akan bahas esensi Natal sesungguhnya nih. Iya. Gitu. Coba teman-teman dalam Kristus, asik. Asik. Anak musik asik. Apalagi kita udah mau Natal nih, jadi kita mau siapin hati kita. Yes. Karena kan dulu memang ya lagu Natal, ornamen Natal, tukeran kado pas Natal itu hanya apa ya? Hanya pelengkap. Lengkap.
Tapi hari ini kita mau sharing tentang esensinya, inti tentang hari Natal. Bukan, itu nggak salah. Itu semua nggak salah. Nggak salah, itu Semua nggak baik. salah. Cuman yang major bukan itu. Betul. Yang major bukan itu. Itu semua aksesoris yang melengkapi suasana. Yes. Tapi esensinya jangan lupa nih. Yes. Gitu. Itu cuman acar di nasi goreng, bukan esensinya. Nah, Kalau lu gimana ya? Coba, Ki. kalau menurut gua esensi Natal. Yang teman-teman nggak boleh lupa. Natal itu buat gua kesempatan kedua loh. Wow. Karena Lagunya grup band itu. bukan itu, bukan. Terus. Karena kan kita tahu ya kan, Adam Hawa udah jatuh dalam dosa. Udah nggak ada keselamatan dong. Ya. Terus ada seorang yang lahir gitu untuk menebus kita. Ya, itulah Natal buat gua. Kesempatan kedua kita diselamatkan lagi. Dipanggil lagi untuk balik ke jalan yang benar. Wow. Yo, ingat kan jalur yang tepat. Visi football nih. Gue lihat ada selipan ini nggak di plan. Ini orang Nggak ini di plan, nggak? ini orang ini ngomong sendiri. Kamu memang luar biasa, yes. Jadi kalau gue lihat dari lo tuh Natal kesempatan kedua untuk kita bisa kembali ke jalur yang benar. Yesus datang buat kita, kasih kesempatan kedua untuk kita kembali ke jalur yang Yes, Yes, betul. benar. Football. Iya. Itu sih dari gua ya. Unik ya, Natal kesempatan kedua. Iya sih, benar. Karena ketika Natal kita diingetin untuk kembali di dalam pertobatan. Yes. Betul. Betul. Yes. Kalau gue nyambung ke tadi kan Natal tukeran kado gitu. Kalau gue Natal itu berbicara tentang kado terbesar yang kita dapetin dari Tuhan, yaitu anugerah bahwa Bapa di sorga memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal buat kita untuk menebus setiap kita. Jadi kayak namanya Bapak ngerelain anaknya tuh susah banget kan. Betul. Ini anaknya direlakan untuk turun ke dunia untuk mati gitu. Jadi kayak benar-benar nyambung kalau ke second chance, benar-benar ini anugerah yang bisa kita dapat. Dan Natal mengingatkan kita tentang itu. Gue punya pertanyaan nih, Kalau gue punya 10, Iya. ya kan? Gue kasih ke kalian 3, banyak atau dikit? Dikit menurut Dikit. gua. Dikit kan? Kalau gue punya 10, gue kasih ke kalian 9, banyak atau dikit? Banyak. Banyak ya. Banyak. lah itu. Sekarang gue punya 5. Gue kasih ke kalian 1, banyak atau dikit? Sedikit. Kalau gue kasih 4, Banyak. sekarang gue cuma punya 1 nih. Gue kasih ke kalian 1. Itu banyak atau dikit? Banyak banget itu mau. Nah, kalau lu jawab banyak banget, mungkin lu harus sedikit revisi. Karena ketika gue punya 1, gue kasih satu-satunya buat kalian. Artinya gue kasih semua yang gue punya. Gue kasih segalanya. Nah, begitu juga dengan Bapa kita di surga gitu kan. Dia cuma punya seorang anak, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia berikan satu-satunya buat kita. Artinya apa? Artinya Natal itu berbicara tentang anugerah yang besar, di mana Bapa di surga memberikan segalanya buat kita boleh diselamatkan melalui karya keselamatan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Keren banget ya sih? Wah, Natal. Cakep. Esensi Natal. Kalau lu gimana, Gret? Kalau lu? Natal. Ya. Natal buat gua esensinya itu permulaan. Wow. Permulaan. Karena itu kan hari dimana Yesus lahir. Ya. Dan kata lo 30 tahun kemudian, bisa 30 dia baru mulai pelayanannya kan. Ah. Banyak mujizat, banyak mengajar. Etienne kan dia mati kayak salib. Ya. Jadi menurut gua Natal itu pertama tuh buat gua bicara itu permulaan, awal dari segalanya. Awal segalanya sih, awal dari karyanya dia. Iya. Awal dari karya penebusannya. Kalau dia nggak lahir kan nggak mungkin mati. Iya. Yang kedua ya soal harapan lah. Ya nggak sih, dia tepat di 6 hari sebelum ganti tahun ya ada itu kayak kalau teman-teman kan pasti tahu namanya mujizat Natal. Iya. Berkat Natal tuh kayak semua failure lo, semua kesalahan lo dari Januari, kecewa lo di tahun tanggal 25 tuh masih bisa sempet tuh. Kayak ibaratnya tuh kayak Messi masuk di menit terakhir. Betul. Main bola tuh. Dikasih second chance di Itu akhir tahun. Ya. di injury time tuh ada nih harapan gitu, Bang. Jadi kalau lo di tahun ini banyak hilang, banyak gagal, banyak kurang, banyak apalah yang lo nggak puas sama hidup lo, tenang.
tanggal 25, masih ada 6 hari, masih ada kesempatan buat Tuhan buat mujizat. Gitu Keren. Bang. It's amazing. Makanya nih Bang Bener-bener apa? Permulaan. Kalau gue pernah dengar Natal itu SK, surat keputusan, surat tugas dari Bapa di surga buat Tuhan Yesus turun ke dunia, jadi manusia. Itu awal ya. Betul mulai. Bang. Tapi hebatnya Yesus adalah sebenarnya ya, Yesus tuh bisa loh lahir ke dunia, tapi dia nggak mati buat kita, dia bisa. Ya nggak sih? Kayak, yes, Jesus have all the powers. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Ketika Yesus ada di dunia. Tapi Yesus memilih untuk mati buat kita. Karena kan buat nebus manusia kan perlu darahmu nih. Bersih tembus salah. Betul. Nih. Seru banget sih. Ada esensi tadi nih, balik esensi tadi nih. Balik Gua ada esensi. beberapa esensi nih. Iya, iya. Lu juga udah pada tahu kan? Apa tuh? Kan nggak tahu lagi lu kan udah bahas tadi sebelum video. Esensi Natal ya teman nggak boleh lupa. Nih ya teman-teman harus tahu nih. Jadi Natal ini pertama nih gua kasih tahu Natal itu bukan tentang Santa Claus loh teman-teman. Iya. Iya nggak sih? Iya. Karena makin banyak bergeser kalau ke teman-teman ke mall-mall iklan-iklan Natal, selamat Natal, tapi Santa Claus bukan Yesus. Kan yang lahir Yesus bener sih? Betul. Iya, betul. Bukan Itu Santa Claus. sebenarnya lebih ke tradisi aja. Tradisi aja. Tradisi yang dunia ciptakan. Tapi bukan esensi yang sebenarnya tentang makna Natal Makna dari Natal. Alkitab, firman Yes, Tuhan, dari jadi- kekristenan. Dunia tuh kayak berusaha mengaburkan makna Natal tuh bukan all about Jesus yang lahir, tapi kayak ya Santa Claus aja. Iya, betul. Jadi jangan sampai teman-teman ke mana ya, ke putar gitu loh, kebelokin, pikir Santa Claus di Natal, padahal bukan. Yesus lah yang lahir, bukan Santa Claus itu kan. Betul. Itu cuma tradisi. Iya. Begitu. Ada nggak nih teman-teman? Dan juga bukan tentang liburan ya. Oh iya, betul. Wah ini nih. Betul ya kan. Ya memang ada liburan boleh Panjang. dipakai. Nggak ada masalah juga kalau mau liburan, Betul. Liburan punya akhir duit tahun. ya kan. Iya, Nah, iya. Tapi jangan sampai itu dia Great bilang. Jangan sampai terjadi pergeseran makna. Pergeseran makna itu gua di Natal jangan dihabisin buat jalan-jalan, liburan. Tapi yuk coba Natal utamakan Tuhan. Ibadah dulu. Ibadah dulu penting. Maksudnya liburan boleh banget, tapi teman-teman harus tetap ibadah, harus benar-benar ngerenungin tentang Natal di pribadi teman-teman masing-masing. Nah, Natalnya jangan 24 tahun datang nih karena kan Oh iya benar. gue sudah bertahun-tahun memperhatikan. Iya. 24 itu gereja penuh banget bang. Oh ya kristal tuh. Kristen. Kristen Kristen Natal. Natal. Oh iya. Natal tuh penuh tanggal 24 tuh penuh. 25-nya biasa lagi. Iya. Sampai lantai-lantai sebelum pandemi ya, tapi ya sebelum pandemi sampai lantai-lantai. Ramai banget bang. Sampai tangga-tangga tuh biasanya. Tangga-tangga. Wah, gupen dong. Tangga. Ya. Ya oke. Jadi jangan jadi Kristen Natal dong. napas Napas. nikmat. Wah, Natal, Paskah, nikmat apa nih? Natal, napas nikmat itu Natal, Paskah, nikah, mati. Mereka baru ke gereja ketika Natalan doang, ketika Paskah, ketika nikahan baru datang ke gereja, sama ketika kematian. Mereka baru datang ke gereja. Ini benar. Iya, iya, Jadi iya. nah, liburan panjang nih otak tuh kadang otak nih, wah 24 pikirannya wah liburan kemana nih? Jangan. Nah, iya. Gereja dulu, jangan sampai ada duit ke Amerika, duitnya sedang ke Singapura, gak ada duit ke gereja. Oh iya, benar. Jangan sampai kayak gitu, gereja penting. Duitnya banyak ke Amerika, duitnya sedang ke Singapura. Gak ada duit ke gereja bang. Gak ada duit ke gereja. Jangan bang. Jangan bang. Jangan betul. Nah, gue juga gak gitu kok. Oke, ada lagi. Kamu belum ke Amerika. Karena gue gak ada duitnya. Terus ya, ngomongin tentang Natal, ada banyak lagu Natal di memori kita kan. Tapi kita harus benar-benar pilih sih. Jadi mana lagu Natal yang ya cuma sekedar have fun, cuma sekedar duniawi, tapi Sekedar ngomongin kado kadang. sekedar ngomongin kado, kayak wah macam-macam deh lagu Banyak, Natal. banyak. Ya yang tadi pengaburan dari dunia. Gitu. Makna Natal sesungguhnya. Tapi memang lagu Natal yang sesungguhnya adalah semua hal yang berbicara tentang Yesus gitu. Yes. Hark the Herald Angel Sings itu kan bicara tentang Tuhan Yesus dan Yes. lain sebagainya. Jadi benar-benar teman-teman boleh aja kalau ngebangun vibes Natal dengan lagu-lagu Natal, tapi kita harus tahu esensi Natal dan lagu-lagu Natal yang mengandung esensi tersebut, yaitu It's all about Jesus.
Wah, betul benar. Nih gua ada lagi nih. Nah, Sama kayak tadi, Natal tuh berikutnya nih ya. Ya. Natal itu nggak cuma tentang tukeran kado. Natal kadang tuh orang tengah fokus tadi kayak lo bilang Secret Santa, Ya. ngasih kado. Bahkan kalau let's be real, Natal kadang nggak cuma bicara tentang kado Natal dari Tuhan. Kadang ulang tahun kan Tuhan, misalnya kado gitu. Betul. Iya nggak sih, lu yang nonton terus lu minta kado dari lu. Iya sih. Sometimes nggak fair juga kan. Walaupun gue percaya kado Natal. Betul. Tapi fokus lo di bulan Natal adalah apa yang bisa lo kasih dong buat Tuhan. Yes. Jadi nggak bicara tentang lu doang, Keren. apa dong, nggak THR, nggak soal apa, tapi nggak mujizat, walaupun kita juga perlu, walaupun kita juga mengamini. Cuman Bener. harus juga kita punya pemikiran bahwa in this Christmas nih, apa nih kira-kira yang bisa gue kasih, Ya. gitu kira-kira nih bang. Oke. Ngomongin tentang ini ya, yang apa yang lo kasih. Kalau menurut gue kayak Natal berbicara tentang kasih Tuhan kan. Kasih Tuhan yang besar, makanya Tuhan kasih anugerah, yaitu dia kasih anaknya yang tunggal. Jadi ketika kita sadar di hari Natal, kita diingatkan kembali bahwa kita dikasihi sama Bapa kita di sorga, maka menurut gue Natal momen yang mengajak kita semua untuk berbagi kasih. Ya. Karena yang tadi di Great bilang jangan cuma sampai ke kita doang, tapi kita sebagai orang percaya, kita yang sudah dikasihi sama Bapa, di momen Natal ini kita diingetin buat kita mengasihi orang lain, mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jadi kita di momen Natal ini kita menyalurkan kasih yang Tuhan udah berikan di dalam hidup kita. Dengan apa? Menjadi saluran berkat, saluran kasih Bapa. Jadi kayak tukeran kado it's okay buat have fun sama teman-teman, tapi jangan lupa buat kita tetap berbagi kasih, bahkan berbagi kasih yang sesungguhnya bukan kepada orang yang bisa ngebalas kebaikan kita, tapi berbagi kasih sesungguhnya adalah ketika kita memberi kepada orang-orang yang kita nggak akan bisa berharap apa-apa sama orang. Gue pernah udah lama sih ya, gue lupa. Cuma gue pernah Desember gue bagi-bagi makanan. Di malam-malam gue sama teman-teman gue pelayanan, gue bagi-bagi makanan. Terus ada satu orang bilang, oh dia orang Kristen ya gitu. Kok tahu? Wah ini keren. Kok tahu? Iya, kalau Desember orang Kristen suka bagi-bagi. Betul. Jadi gue sih pengennya sih bagi-bagi nggak karena mau Natal doang sih. Ya, Bagi-bagi betul. ya karena lo suka ngasih. Ya, betul. Cuman itu kan tanda bahwa kita ke Natal tuh juga harus jadi berkat buat orang. Yes, jadi memang kalau berbicara tentang berbagi kasih nggak cuma di hari Natal, gitu. Kita bisa berbagi kasih di setiap momen dalam kehidupan kita. Dan nah itu yang tadi gue nyambung ke cerita lo, ketika Natal kita berbagi sama orang lain, orang jadi nggak kan, oh orang Kristen ya? Soalnya biasanya di hari Natal orang Kristen bagi-bagi kebaikan gitu. Sebenarnya gue jadi nyambung ke ini, ke sejalur episode sebelumnya nih, episode yang pertama berbicara tentang tujuan hidup kita adalah supaya melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Yes, betul. Jadi kita yang udah dikasihi sama Tuhan, kita berbagi kasih ke orang-orang lain supaya orang lain juga bisa merasakan kasih seperti Tuhan mengasihi kita. Gitu. Cakep teman-teman. Jadi jangan lupa nih, kita udah kasih beberapa esensi buat teman-teman, biar teman-teman di Natal ini dan Natal seterusnya ya. Mulai jangan ke distract sama kesibukan dunia, sama hal-hal yang ngumpul-ngumpul apa-apa, tapi itu that's good, tapi yang paling penting bukan itu. Yang penting tadi kita omongin. Ada yang tambahin Ki? Cukup. Oke, silakan. Berarti kesimpulannya adalah kalau gue tadi ngobrol sama Yeski, sama Gret tentang esensi Natal yang sesungguhnya adalah, kalau gue boleh rangkum, Natal adalah anugerah terbesar dari Bapa kita di surga, di mana Dia memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal untuk setiap kita, untuk menebus setiap dosa kita. Makanya di Natal kita diingetin bahwa kita memiliki second chance. Kalau kata Yeski tadi bilang, kita punya kesempatan kedua, di mana kita sebenarnya manusia, kita kodratnya adalah dosa, kodrat kita adalah kita neraka. Tapi dengan Natal, Bapa memberikan anak yang tunggal, kita diberikan kesempatan yang kedua. Untuk kita boleh hidup di dalam pertobatan, untuk kita boleh menyadari bahwa kita udah ditebus nih.
oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan berbicara tentang Natal, kita dapat kesempatan kedua, anugerah yang besar Bapa buat setiap kita kayak dimulai dari nol lagi ya gitu. Makanya tadi Great ngomong Natal berbicara tentang permulaannya Yesus dan permulaan dari karya penebusan Yesus bagi setiap kita. Dan juga di Natal kita diingetin lagi kita dalam pertobatan dan kita mulai baru hidup kita yang baru gitu di momen Natal ini. Yes, gitu. jangan lupa Natal juga bicara tentang harapan. Yes, Natal juga bicara tentang harapan yang baru nih di akhir tahun. Jadi kita memang bersyukurnya bukan suatu kebetulan bahwa kita merayakan hari Natal di akhir tahun supaya kita bisa kembali lagi ke jalan yang benar ya. Kita bisa football lagi nih. Mungkin dalam setahun ini kita udah banyak dosa, banyak masalah yang kita hadapin, dan di momen ini kita refleksi anugerah Bapa di surga besar bagi setiap kita. Mari kita sama-sama kembali ke jalan yang benar. Untuk itu, gue Binsar, gue Yeskiel. kami dari Football mengucapkan Selamat Natal.